Terus gimana? Belakangan apa yang lagi kamu renungin dari Alkitab? Ada satu yang bikin saya bertanya-tanya sih. Apa tuh? Salah satu pasal itu di Roma yang pasal 8 ayat 28. Di sini tuh isinya kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow. Jadi pertanyaan apa nih, Esar? Pertanyaannya, saya tuh ada teman main lah. Nah itu tuh kita panggil aja Cipete. Jadi ya dia suka makan pete gitu. Jadi si Cipete ini tuh dia tuh ada struggle di kerjaan dia. Jadi dia tuh kalau misalnya kerja tekun banget, saking tekunnya sampai lupa ngurus diri juga. Jadi dia kerja sampai lembur-lemburan. Nah udah kerja segiat itu, ternyata waktu masa promosi dia nggak dipromosiin. Ini sebenarnya kenapa bisa kayak gini sih? Padahal gue tiap minggu suka gereja, tiap hari berdoa, terus juga pelayanan. Tapi kenapa kejadian kayak gitu loh? Dia tuh udah cukup mengasihi Tuhan. Terus di sini kan ada disebutkan, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Maksud dari kebaikan ya, iya. Maksud dari kebaikan itu di sini tuh apa gitu? Maksudnya segala sesuatu harusnya mendatangkan kebaikan bagi si siapapun yang mengasihi dia. Betul. Ya. Jadi dia mempertanyakan, karena dia tidak dapat promosi, dia mempertanyakan, katanya Allah turut bekerja untuk mendatangkan promosi itu bagi dia gitu ya. Iya. Gimana menurut Yehuda? Kayak kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya. Ya, that's good. Lihat dari ayat sebelumnya, coba. Memang dari ayat 18 sampai 27 ayatnya. Ya. Iya. Kita mundur dulu ya. Ya, sebelum 28 ya. Okay. Itu apa yang dibahas? Sebetulnya kan banyak tentang, dia bilang bahwa ini penderitaan, seakan ada sesuatu yang belum di-reveal. Iya. Akan ada waktunya di mana segala sesuatu itu nggak setimpal lah sama rahasia ini, yaitu kemuliaan gitu. Iya. Siapa yang menderita di situ? Dikatakan siapa yang menderita? Kalau di sini menurut aku ya jemaat di Roma itu betul ya kok. Apakah mereka anak-anak Allah, orang yang percaya atau yang bukan? Kayaknya kalau saya baca dari sini lebih ke yang percaya. Ternyata hidup Kristen tidak mulus ya. Orang percaya tidak mulus hidupnya. Ada penderitaan yang harus dialami. Setelah kita memahami konteks ini, lalu kita baca ulang ayat 28. Waktu Paulus menyampaikan di ayat 28, apa yang kalian dapatkan di situ? Penguatan seperti apa yang Paulus sedang berikan kepada jemaat yang sedang mengalami penderitaan-penderitaan itu? Bahwa semua yang lagi dialami sekarang itu ujungnya tetap akan menghasilkan kebaikan bagi Paulus dan komunitasnya. Jadi di dalam penderitaannya, apakah Allah tinggal diam atau Allah juga aktif? Aktif. Karena di sini disebutkan turut bekerja. Ya, dalam segala sesuatu. Bukan pada masa baik aja ya. Masa susah juga ternyata ya. Oke, coba kalian lihat di 29. Kan soalnya di ayat 28 itu mengatakan sesuai yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita lihat rencananya Allah apa sih? Yang dari ayat 29 kalau saya baca ini untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Very good. Keren. Nah, karena ada kata untuk, ya kan di situ. Betul. Untuk menjadi serupa. Untuk itu menggambarkan apa? Menyatakan apa? Kata untuk. Tujuan. Betul. Nah, itu kan rencananya, tujuannya. Berarti untuk menjadi serupa dengan siapa? Dengan Yesus. Dengan Yesus. Dengan Yesus, betul. Dengan anaknya itu Tuhan Yesus. Ya. Ayat 28 sama 29. Coba kalian sekarang parafrasekan ulang. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan keserupaan sesuai dengan gambar anaknya. Ya. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke. Dengan pengertian ini bagaimana? Sekarang apakah berbeda sekali pengertiannya untuk ayat ini? Ya, jauh. Iya.
kebaikan nggak sekedar apa yang menyenangkan buat kita, tapi ya mendatangkan keserupaan. Betul. Kebaikan yang mendatangkan keserupaan dengan gambaran anaknya. Betul. Nah, apakah selalu orang kalau misalnya dia berhasil dalam dia dapat promosi, apakah pasti akan dibentuk, pasti dia akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya? Tidak selalu, ya kan? Selalu, betul. Betul nggak? Bisa jadi makin tidak serupa malahan. Tetapi kalau itu Allah yang bekerja, pasti akan dibawa kepada ke arah situ kan, keserupaan menurut gambar anaknya. Nice. Jadi sebetulnya semua hal termasuk yang baik dan buruk itu sebetulnya mendewasakan kita untuk menjadi serupa seperti Kristus, gitu ya, Pastor ya? Betul, Ya. betul, ya? betul. Nah, aku kasih PR tambahan ya, boleh ya? Aduh. Untuk setelah ini. Nah, Oke. setelah kita sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi semakin serupa seperti Kristus, terus lanjutannya apa dong? Nah, ini kan makanya di ayat 31, kalau kalian lihat, itu kan Rasul Paulus lanjutkan tuh, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ya, jadi ini kan lanjutannya nih dari tadi. Setelah kita bahas ini semua, iman kalian semakin dibentuk, didewasakan. Untuk apa? Nah, coba kalian, ini PR-nya. Ayat 31 ya sampai 39, apa yang kalian dapatkan dari situ? Wow. Oke. Setelah kalian diubahkan, terus apa nih pengertiannya dalam iman kalian? Bagaimana hal ini bisa memperkuat iman kalian dan ke depan kalian mesti apa nih? Coba kalian pelajari ayat 31 sampai 39 ya. Oke. Siap. Oke. Siap, Thank you, Roy. Pastor. Thank you.